Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang pada hari ini bersama-sama dengan saya merenungkan sabda Tuhan. Semoga kita terus bertambah kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini secara khusus. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tetapi saya hanya membaca ayat 30 dan 31. Lukas 1 ayat 30 sampai 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah pemberian Allah yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu dan sadar bahwa tidak ada kehidupan yang berjalan tanpa kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan peran kepada setiap kita sebagai anugerah dan juga sebagai kesempatan untuk kita menjalaninya secara bertanggung jawab. Bacaan kita pada saat ini menunjukkan Maria yang mendapatkan kesempatan bagaimana dia akan melahirkan seorang anak, yaitu Immanuel. Pada ayat 28, salam yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria menunjukkan bahwa apa yang akan diterima oleh Maria adalah sesuatu yang besar. Kata dikaruniai dalam salam yang disampaikan pada Maria memakai kata dasar charis, grace atau kasih karunia, yaitu sesuatu yang ada pada Allah yang menyebabkan ia memberikan karunia kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Inilah yang menyebabkan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, sosok Maria yang dipilih oleh Tuhan adalah pribadi yang sederhana. Maria mengatakan bahwa aku belum bersuami. Perkataan Maria ini diterjemahkan bahwa ia tidak tahu atau tidak kenal laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Maria betul-betul masih perawan, seorang perawan suci yang sederhana. Perikop kita ditutup dengan respon Maria yang berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebuah respon yang menunjukkan bahwa Maria sadar bahwa kepercayaan Tuhan ini sangat besar sekaligus berat untuknya. Namun Maria sadar bahwa Tuhan akan menolong hambanya, dan Tuhan akan memampukannya menjalani kepercayaan yang dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan mengenal setiap kita. Ia juga memberikan banyak hal untuk mencukupkan kebutuhan kita. Maria diberikan kepercayaan besar untuk menjadi ibu bagi proses kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Pemberian Tuhan adalah baik, meskipun kadang apa yang Tuhan berikan itu menuntut kita untuk dapat menjalankan kepercayaan Tuhan itu dalam situasi yang tidak mudah. Mari tetap percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Seorang pendeta Amerika, Rick Warren, mengatakan, hidup adalah sebuah anugerah, hidup adalah ujian, hidup adalah tugas sementara.
Kita semua menjalani hidup ini karena hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup juga sebagai ujian dan tugas yang harus diresponi secara positif dan bertanggung jawab. Mari saat ini kita belajar mensyukuri semua pemberian Allah, mensyukuri semua kesempatan peran yang Allah berikan. Hitunglah dan renungkanlah pemberian Allah tersebut. Apakah pemberian Allah tersebut berdampak positif untuk hidup saat ini atau hidup di masa depan? Seperti Maria yang percaya dan menyerahkan total perannya sebagai ibu untuk seorang Mesias. Dan itu juga yang harus kita responi ketika kita belajar melihat Tuhan hadir di dalam setiap peran yang kita jalani. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.